Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sebanyak 270 daerah akan melakukan pemilihan serentak pada 9 Desember 2020. Rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Terbersit pertanyaan tentang keamanan penyelenggaraan pemilihan serentak kali ini mengingat event demokrasi ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Namun pemerintah optimis pemilihan serentak kali ini akan berlangsung aman. Apa jaminannya? Kita langsung membahasnya bersama dengan Profesor Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Titi dan Profesor Widodo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, mungkin saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau kita berbicara mengenai keamanan dalam pemilihan serentak, Mbak Titi yang juga daerahnya melaksanakan pemilihan serentak sudah merasa aman belum? Kita kan sedang di tengah pandemi, Mbak Titi. Iya, kalau di daerah kami sendiri di Tangerang Selatan, kebetulan saya tinggal di Tangerang Selatan, ini di kelurahan saya itu sejak awal kami itu selalu zona merah. Dan bahkan sampai hari ini masih juga zona merah kalau kita cek kepada layanan yang ada. Nah, karena kalau di komplek itu kan relatif, karena juga warganya sebagian besar adalah warga muda, kesadaran dan pengetahuan soal COVID-19 cukup baik. Sehingga kalau dari sisi prosedur, saya kira cukup optimis. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, nah ini memang ada problem. Misalnya saja mulai menurunnya tingkat disiplin dan semakin tolerannya pada kerumunan itu sangat terlihat begitu ya. Justru hal-hal seperti itu yang harus diantisipasi karena Pilkada 2020 ini melibatkan kurang lebih 100 juta pemilih. Apalagi kalau berdasarkan hasil tes uji cepat para petugas itu kan cukup banyak petugas yang reaktif. Nah saya kira hal-hal seperti ini yang harus betul-betul diantisipasi oleh penyelenggara sehingga keyakinan terhadap keamanan dan kesehatan itu tidak parsial tetapi menyeluruh sehingga memberikan rasa aman dan rasa sehat untuk seluruh pemilih di Indonesia. Baik, Profesor Widodo, kalau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sendiri melihat keamanan dalam pemilihan serentak di tanggal 9 Desember nanti akan seperti apa, Profesor? Ya, kalau dari sisi Kominfo sebagai supporting diseminasi informasi tentu kami sangat optimis karena dari sisi volume dan frekuensi yang kita sampaikan kepada publik dengan berbagai media yang kita gunakan, baik media konvensional, TV, radio, media sosial, media outdoor, dan juga jejaring-jejaring yang kita miliki, ini sudah maksimal sehingga harapannya tentu saja kita bisa membangun kesadaran baru masyarakat. Memang ini COVID ini kan persoalan yang sudah panjang dan ini membutuhkan tidak hanya pengetahuan tapi juga kesadaran masyarakat, tidak hanya pilkada juga dalam segala aspek kehidupan. Jadi ini memang tantangan bersama yang harus kita hadapi. Nah, di dalam pilkada kami ada program khusus untuk mendiseminasi agar supaya di TPS nanti berjalan lancar. Profesor, tapi ada cara khusus tidak mungkin yang dilakukan supaya bisa lebih meyakinkan pemilih kita bahwa rasa aman itu nanti akan betul-betul ada pada saat pemilihan serentak. Tapi jangan dijawab dulu, Profesor Widodo, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemilihan serentak akan dilaksanakan kurang dari 2 pekan lagi, namun sebagian masyarakat masih merasa sosialisasinya kurang. Sebagian lagi mengaku sosialisasi sudah cukup. Nah, kita simak pendapat masyarakat Surabaya berikut ini. Yang saya lihat sebagai warga Surabaya cukup memasyarakat, maksudnya masyarakat sudah tahu kalau tanggal 9 Desember itu akan ada pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Tapi yang kurang dari KPU adalah mengenai debat publik. Kalau saya lihat pemberitahuan dari debat publik itu masih diketahui segelintir masyarakat. Baik, kalau dari menurut saya sendiri untuk sejauh ini yang saya rasakan untuk dari sosialisasi terutama di bidang pilkada itu
kurang berdampak gitu loh, kurang apa ya, kurang menyebar, dan kayak terutama golongan generasi milenial seperti saya ini kurang merasakan ada impact kayak pilkada ini kampanye sampai melibatkan generasi muda gitu kayak gitu. Jadi saya merasa kayak masih kurang maksimal, tapi sejauh ini saya memang merasakan kayak orang tua saya, bude tante itu mengikuti sosialisasi, tapi untuk melibatkan generasi milenial seperti saya dan teman-teman saya itu masih kurang. Sebenarnya nanti ada pilkada tapi tempatnya itu kurang mengena di masyarakat. Informasikan kembali ke masyarakat tentang debat visi-misi dari para calon. Menurut saya itu sudah cukup sih, cuman kayaknya belum maksimal. Soalnya saya sendiri masih belum merasakan yang semaksimal. Menurut saya kalau untuk sosialisasi dari keseluruhan konsep dan lain-lain itu belum maksimal sih. Kalau misal untuk pilkada dan lain-lain sepertinya udah cukup menurut saya. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Prof. Widodo sebelum kita berbicara mengenai sosialisasi, Profesor. Ada tidak kemudian cara khusus yang mungkin dilakukan untuk membuat masyarakat betul-betul yakin bahwa pemilihan serentak kita nanti akan berlangsung aman, Profesor? Ya, memang ini menjadi tantangan kita karena di tengah banjirnya informasi khususnya media sosial ini kan atensi biasanya menjadi turun ya, itu secara teoritik ya. Sehingga kami sekarang ini memang mengembangkan berbagai media tadi, dan perlu saya sampaikan misalkan dari CCTV saja yang sudah melihat iklan layanan masyarakat kita secara nasional itu sudah 10 kali. Nah, namun demikian memang ini membutuhkan atensi publik juga, dan disitulah maka sebetulnya para paslon dan tim suksesnya punya tanggung jawab untuk bisa mengulik lagi kepada calon pemilihnya untuk bisa lebih memperhatikan bagaimana untuk bisa memilih, karena ini menyangkut kedaulatan, menyangkut legitimasi, dan juga menyangkut kebanggaan daerah. Jadi unsur paslon juga akan sangat menentukan keberhasilan di dalam penyebaran informasi ini. Baik, Profesor, sekarang kita ke sosialisasi ya. Tadi warga Surabaya ada yang merasa bahwa sosialisasinya cukup, ada yang kemudian merasa kurang begitu. Sebetulnya sosialisasi kita ini sudah masif, sudah maksimal atau belum sih, Profesor? Saya kira ini justru pilkada yang paling banyak ya dari sisi alokasi untuk mendiseminasi informasi. Dan ini juga semua lini kita pakai, termasuk juga penggunaan bahasa-bahasa setempat, berkolaborasi dengan media-media setempat. Jadi kita melibatkan radio itu hampir di semua daerah, ada radio yang kita libatkan untuk diseminasi ini, termasuk juga billboard, termasuk juga videotron dan spanduk-spanduk. Jadi kalau dari sisi sosialisasi, kami sangat yakin bahwa pasal untuk bisa menjangkau mata publik itu sudah maksimal. Dan kemudian kalau itu diikuti dengan masa kampanye kan ini ya, jadi diikuti dengan kemudian paslon memberikan semangat untuk mau datang, mau menggunakan hak pilihnya, supaya pemimpinnya nanti legitimate dan juga membawa kebaikan pada daerahnya, itu dua hal yang bersama-sama akan menguatkan keberhasilan menggerakkan masyarakat untuk mau datang ke TPS. Oke, Mbak Titi, kalau misalnya dikhawatirkan tingkat partisipatif kita di pemilihan serentak nanti rendah, itu lebih ke masalahnya kemana, Mbak Titi? Masalah sosialisasi ataukah memang karena masalah pandemi? Ya, Mas Egan, tidak di masa pandemi pun partisipasi pemilih di pilkada itu cenderung lebih rendah daripada pileg dan pilpres. Jadi ini memang menjadi tantangan klasik ya kalau dari sisi pilkada. Tetapi makin berat ketika di masa pandemi terutama membangun keyakinan terhadap rasa aman dan proses yang sehat ketika nanti hari pemungutan suara. Tren globalnya memang ada yang menunjukkan peningkatan partisipasi, tetapi lebih banyak negara-negara yang berpemilu di masa pandemi itu memperlihatkan penurunan angka partisipasi. Jadi memang itu tantangan real, terutama di daerah-daerah perkotaan atau urban. Tetapi kalau di daerah rural begitu ya, di daerah yang sifatnya lebih pedalaman, pedesaan begitu, itu tingkat keyakinan terhadap proses pilkada relatif lebih baik. Tetapi kalau dia semakin ke perkotaan, terutama misalnya ketika dia melihat, mendengar bahwa ada petugas yang terpapar, ada kandidat yang terpapar,
biasanya mereka itu bukan biasa ya, tetapi kalau dilihat dari beberapa survei, sebagian besar mereka itu masih menunggu. Makanya kemudian kalau dilihat dari apakah mereka akan menggunakan hak pilih atau tidak, itu masih banyak yang memutuskan belum menjawab atau tidak tahu. Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Kalau sosialisasinya bagus, misalnya kalau Kominfo saya apresiasi karena banyak sekali instrumen sosialisasinya. Saya menonton lebih dari 10 kali nampaknya Prof. Wid. Dan di media sosial pun sangat ramai. Tetapi bukan hanya itu begitu ya, tetapi bagaimana mereka melihat sosialisasi itu juga diimplementasikan secara konkret di dalam proses yang nanti akan berlangsung. Betul bahwa ini bukan hanya kerja penyelenggara pemilu. Kalau di TPS-nya kita yakinlah, karena di TPS itu bisa diatur oleh penyelenggara pemilu yang dilatih dan punya aturan main lebih jelas. Tetapi misalnya kan prosesnya bukan hanya di TPS, menuju ke TPS, lalu kemudian pulang dari TPS. Nah, ini memerlukan kesadaran kolektif bersama kita yang melampaui proses pilkada. Tetapi kesadaran sebagai sebuah bangsa bahwa COVID ini memerlukan disiplin dan kepatuhan kita pada protokol kesehatan secara konsisten. Nah, pengetahuan seperti ini, tata caranya mulai dari awal sampai akhir, menurut Profesor sendiri, masyarakat sudah tahu belum tidak ini mengenai hal-hal detail seperti ini? Ya, kalau yang kami buat, ya kami dari sisi mencipta konten itu kami betul-betul sudah melaksanakan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang juga aspek kesehatannya kita tonjolkan sekali, termasuk juga menunjukkan kesediaan sarana prasarana di TPS yang berbasis pada pemilih sehat tadi kita kedepankan 3M, hand sanitizer, kemudian juga sampai pada termogan dan bagaimana kita membawa dikasih sarung tangan. Jadi sebetulnya dari sisi gerakan kita untuk menyadarkan itu sudah sangat masif ya. Memang yang menjadi tantangan dan kami juga sangat berharap sekali lagi ini kerja bersama-sama, termasuk juga penegakan disiplin ini juga penting. Jangan sampai nanti pas hari H daerahnya merah gitu ya, kemudian ada isu-isu atau hoax barangkali yang memunculkan itu yang juga akan mengganggu partisipasi. Oleh sebab itulah maka kami pun juga untuk mengantisipasi itu juga membersihkan berita-berita bohong yang kemudian mengurangi tingkat partisipasi, yang berita bohong tadi menumbuhkan ketakutan lebih, dan ini dua hal yang bersama-sama kita kerjakan di Kominfo. Oke, baik. Kita akan lebih banyak berbicara mengenai informasi hoax di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Kita saat ini sedang menyinggung mengenai informasi hoax di tengah pemilihan serentak. Mbak Titi, kalau menurut Anda sekarang informasi hoax ini jenisnya seperti apa sih yang kemudian bisa kita katakan sangat mengganggu dalam penyelenggaraan pemilihan serentak nanti? Ya, ada beberapa. Kalau dulu informasi hoax itu atau disinformasi ya, menyasar biasanya peserta saja. Nah, sekarang dia juga berkembang menyasar kepada proses dan penyelenggara. Misalnya ya, soal ada penyelenggara yang terpapar bahwa pilkadanya tidak sehat, termasuk pilkadanya ditunda. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Jadi kalau pemilih taunya pilkada ditunda, eksesnya kan adalah mereka tidak pergi ke TPS gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan proses dan penyelenggara itu yang memang harus diluruskan dengan segera sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan pengetahuan yang betul-betul valid. Nah, yang kedua itu soal banyaknya akun-akun anonim yang berusaha untuk menyebarkan kebencian ataupun kemudian menyebarkan polarisasi di masyarakat. Nah, ini yang memang memerlukan edukasi dan juga otoritas yang berwenang untuk meluruskan. Selain tadi juga misalnya kalau kami tuh mengidentifikasi ada 9 risiko prioritas di dalam menilai dampak kampanye politik di media sosial. Nah, ini yang menurut saya harus kita pastikan sebab pemilu yang bebas dan adil, pilkada yang bebas dan adil hanya bisa kita wujudkan kalau pemilih mendapatkan informasi yang benar, terbebas dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan dalam bentuk apapun. Jadi informasi bohong itu masih menjadi persoalan besar. Meskipun kalau sekarang karena pilkadanya ada di 270 daerah,
Jadi memang dia daerah per daerah. Jadi pemantauan atau monitoring kita itu tidak bisa secara kalau di pileg pilpres nasional ya. Sekarang isunya itu agak lokal gitu. Jadi isu yang ada di Depok dengan yang ada di Tangsel, lalu kemudian dengan yang ada di Kabupaten Bandung itu bisa berbeda. Kalau di Tangsel misalnya mulai ada isu untuk mengangkat isu berkaitan dengan agama. Nah ini yang juga saya kira harus diingatkan betul kepada masyarakat kita agar tidak terprovokasi. Nah yang juga menjadi sorotan perlunya, tadi kalau berdasarkan wawancara dengan warga Surabaya, informasi soal calon itu memang belum maksimal Mas Egan. Sementara kan kita memilih calon ya di TPS itu. Jadi ini juga seruan kepada kandidat, kepada para partai pendukung calon, agar lebih intensif di dalam mengkomunikasikan soal siapa calonnya, bagaimana visi misi programnya, termasuk di debat publik, KPU bisa lebih intensif menyosialisasikan kapan pelaksanaan debat, lalu mereka bisa berparti seperti apa. Saya yakin kalau pemilih itu punya ikatan kuat dengan calonnya, lalu KPU berusaha keras didukung oleh pemerintah memastikan pilkada sehat, masalah partisipasi itu perlahan bisa kita akan atasi. Kira-kira begitu Mas Egan. Baik, Profesor Widodo dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bagaimana kemudian cara menindak dan kemudian mencegah informasi hoax ini? Ya, yang pertama memang kualifikasi jenis hoax tadi yang sekarang ini banyak ditangani secara nasional itu pada adanya semacam surat palsu yang dari gubernur misalkan yang ada itu di Kaltim, Kalbar, NTB, bahkan di Papua itu membuat edaran yang intinya untuk dana pengamanan, minta dana pengamanan. Artinya ada banyak pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan pilkada ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan dan tidak ada kaitannya sebetulnya dengan pilkada. Termasuk juga yang kedua yang secara nasional kita pantau adalah adanya debat itu kemudian dinilai oleh KPU seolah-olah. Nah ini ada beberapa di Pasuruan ada, kemudian di Purbalingga juga ada, dan ini ini sudah menarik karena ini sudah isunya antar pasangan calon yang ingin bersaing. Jadi memang ada hoax yang sifatnya umum, mencari keuntungan di tengah situasi, dan juga ada hoax yang nuansanya memang berkompetisi yang tidak sehat, termasuk juga yang tadi disampaikan Mbak Titi. Jadi memang macam-macam hoax ini perlu kita tangani. Kalau kami hari-hari ini sudah dengan Bawaslu itu kumpul di Kominfo untuk menyelesaikan segera akun-akun mana yang harus kita tutup, dan itu dilaksanakan bersama-sama dengan Bawaslu. Tapi informasi bohong ini bisa kita tindak ya, Profesor Widodo, dan kemudian peran serta dari masyarakat itu seperti apa kemudian untuk sama-sama melawan informasi bohong ini? Ya, kami juga mensosialisasikan melalui channel-channel kami yang ada di Kominfo itu terkait dengan aduan konten ya. Jadi aduan konten di Kominfo ini sekarang mulai jalan dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menampung partisipasi masyarakat mengantisipasi hoax. Di samping itu juga kami proaktif. Jadi kami punya cyber drone yang memonitor 24 jam dan itu intent dengan Bawaslu, intent dengan kepolisian, Barreskrim, untuk bisa segera menyelesaikan. Jadi memang perlu verifikasi juga secara cepat agar supaya yang hoax itu memang harus segera kita take down, kita turunkan, tidak bisa diakses lagi. Baik, kita sama-sama berharap semoga kemudian pada pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember betul-betul bisa berjalan lancar dan kemudian tingkat partisipasinya juga tinggi. Terima kasih Profesor Widodo dan juga Mbak Titi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Mbak Titi, selamat pagi Profesor Widodo.